Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Idris Production. Halo sahabat operasi semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan Amin. diangkat penyakitnya sama Allah. Amin. Oke, hari ini ikan kembung disambalin terasi. Oh itu. Nah, Asik apa? Cakep. Ulangi lagi pantun ulangi. bisa diulang ya. Ikan kembung sambalin terasi. Cakep. Makanya pakai nasi, Bi. Cakep. Selamat datang di operasi. Nggak apa lagi, Bi. Yang selalu memberi inspirasi. Nah, gimana, Bi, malam ini? Oke, ya sahabat operasi semua, selamat bertemu kembali di operasi ya. Iya. Obrolan Santai, Santai, sambil sambil ngopi. malam hari ini kita ngobrol lagi santai bersama bintang tamu kita nih yang apa namanya tidak kalah seru kan. Kita akan jadi operasi itu apa namanya tema-tema yang apa namanya yang memberikan motivasi. Jadi kita mengundang apa narasumber Ah, yang memberikan motivasi dan inspirasi. Inspirasi. Jadi bintang tamu itu harus memberikan motivasi dan inspirasi buat Betul. para sahabat operasi semua. Iya, betul sekali. Hari ini malam ini kita akan bincang-bincang ngobrol bersama Ustadz Kondang juga ini sebenarnya. Ustadz Kondang. Udah kemana-mana iya. Iya. Kondang nanti kita akan lebih dalam lagi di situ. Ah, Ya sahabat operasi kita perkenalkan malam hari ini kita bincang-bincang dengan Ustadz Ade Permana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya kamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz nih kita bincang-bincang nih kita perkenalan dulu ya. Jadi tak kenal maka Tak sayang. tak sayang, Iya. maka taaruf gitu. Tak kenal maka taaruf. Betul. Ya saat ini boleh perkenalan mulai dari ya boleh kelahiran lah, kemudian asalnya dari biasanya orang Sunda nih ya. Ade ya. Permainan ade. Iya. Jadi nggak pernah tua ya ade mulu. Ada mulu, awet muda. Awet muda. Ya Ustadz, boleh diperkenalkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita kumpul di operasi, obrolan santai sambil ngopi. Diundang oleh Ustadz Mukhtar dan tim, mudah-mudahan channel YouTube ini semakin berkembang dan semakin berkah. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah saya pribadi sudah hampir 8 tahun tinggal di Depok. Oh. Jadi saya memang lahiran dari Tanjung Priuk. Saya lahir Oh, di Betawi. Tanjung Priuk, Betawi. Betawi. Sayanya ya, kebetulan orang tua bapak saya asli Subang, ibu saya asli Purwakarta. Jadi saya lahir di Tanjung Priuk. Tahun 92 saya pindah ke Subang, Pondok Pesantren Darussalam cabang Gontor di Cisalak, Kasomalang, Subang. 2 tahun di sana, lalu saya pindah lagi ke Pondok Pesantren Al Muhajirin Purwakarta. Nah, di sana selama 4 tahun sampai lulus lulus aliyah. Dari sana 4 tahun saya pindah ke, tadinya mau ngambil UMPTN ceritanya di IAIN UI ya, di UI, tapi kebetulan 1 tahun itu kita tidak masuk. Saya ngambil sastra Arab dulu UMPTN zaman tahun 98. Akhirnya menunggu 1 tahun lagi ada tawaran saya ngajar di Sukabumi, Pondok Pesantren Al Masuriyah, lagi membutuhkan guru ya, Al Masuriyah Cisahat. Kayak di Mastur. Ya, Kiai Masuro. Masuro. Tapi Kiai Masuro saat itu sudah meninggal dunia. Jadi Kiai Haji Fahrudin Masturo anaknya yang memimpin pondok pesantren. Nah, saya masuk ke sana tahun 98, dites saya untuk dibutuhkan guru bahasa Arab. Kebetulan saya saat di Purwakarta, saya sering ikutan lomba pidato bahasa Arab dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai Jawa Barat. Alhamdulillah tahun 97 saya juga juara di IKIP Bandung, pidato Jawa Barat. Akhirnya tanpa dites saya diterima ngajar di Al Masuriyah di Sukabumi tahun 98. Dan alhamdulillahnya di sana itu guru bahasa Arab hanya 3 orang.
Saya, Kang Kosim dengan Kang Ius alumni Gontor. Sedangkan siswanya hampir 2000 santrinya itu. Nah, dapat dispensasi kita kuliah gratis. Jadi saya ngambil kuliah lah di Al-Mansuriah tuh. Ada perguruan tingginya. Itu saya ngambil kuliah di sana, saya ngambil PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya pikir tadi kan cuma 1 tahun lah sambil menunggu UMPTN di UI gitu kan. Tapi ternyata setelah menjalani itu ya menikmatilah ngajar di pesantren. Pada akhirnya tahun 2000 saya mengajar di 2 pesantren, di Al-Mansuriah Bahasa Arab dengan Kitab Kuning, terus di Asam Suriah Bengkong Arif, di Cibadak Sukabumi. Saya juga mengajar bahasa Arab dan Kitab Kuning di sana, dan saya mempelajari ilmu hikmah di sana, di ilmu pengobatan di Asam Suriah itu. Tahun 2003 lulus sarjana, saya ditarik oleh Kiai Haji Abu Bunyamin, pimpinan Pondok Pesantren Al Muhajirin saat saya masih sanawiyah sampai aliyah. Kebetulan Pak Abu Bunyamin saat itu menjadi ketua MUI Kabupaten Purwakarta. Dan beliau sebagai ketua 1 Bajis Kabupaten Purwakarta. Saat itu Bajis namanya. Kalau sekarang sudah Basnas. Ya. Nah, saya di sana akhirnya ditarik untuk membantu mengurus Bajis Kabupaten selama 1 tahun dari 2003 sampai 2004. Sekarang Pak Kiai Haji Abun tuh sebagai Rois Suriah PWNU Jawa Barat, ketuanya beliau. Nah, saya di sana 1 tahun, lalu kembali lagi ke Tanjung Priuk 2004. 2004 Tanjung Priuk saya dakwah di sana. 2005 saya ketemu istri, 2006 saya menikah. Nah, akhirnya ya kita berdakwah di Tanjung Priuk. 2016 awal saya pindah ke Depok, hijrah ke Depok. Lalu di sini saya membuka Majlis Zikir, Hudurul Kolbi, ya untuk pengobatan hikmah gitu, terapi al-hikmah gitu kan. Nah, itu ya sedikit banyak kisah perjalanan kita dari mulai pendidikan sampai dengan saya pindah ke Depok. Jadi sudah hampir 8 tahun, tapi baru 1 bulan ini saya punya KTP Depok. Oh gitu ya. Iya, baru pindah di KTP Depok. Baru 3 bulan. Oh. Saya Betawi juga, Betawi asli. Oh, Betawi asli ya? Kuitang. Oh, istri saya Betawi asli. Istri saya dari Kayu Manis. Kayu Manis. Jadi saya ketemunya di Palji Manggis, bibinya di saat saya lagi ngobatin karena bibinya kan saat itu sedang sakit yang di luar medis gitu. Jadi pas saya obatin malah saya ketemu calon istri di situ. Gitu. Berjodoh ya. Berjodoh di situ, akhirnya nikah ya. Akhirnya 2016 saya pindah ke Cisalak. Karena saya kenapa mengurus KTP Depok? Karena kebetulan kan beberapa ya sahabat-sahabat yang datang ke saya untuk konsultasi hikmah, untuk pengobatan, ini juga beberapa ustadz-ustadz, kiai-kiai dari Kota Depok. Nah, ada salah satu di Kota Depok ini baru terbentuk namanya Formula. Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Kiai ketua umumnya menelpon saya, meminta saya untuk menjadi ketua bidang dakwah untuk di Kota Depok. Formula itu tingkat kota. Tingkat kota. Ya. Tingkat kota. Tingkat nasionalnya juga sudah ada. Udah ada. Dia udah diresmikan. Bahkan sudah sampai kita diundang ke gedung Majelis MPR, di gedung MPR. Nah, jadi saya ditawarkan itu, otomatis kita harus KTP Depok kan. Iya, gitu. Jadi makanya saya diurus untuk menjadi KTP Depok, ya alhamdulillah sudah. Walaupun tinggal juga di Depok sudah hampir 8 tahun. Cuman memang untuk fokus dakwah saya di Depok tuh baru 2 tahun ini setelah pandemi. Karena sebelum pandemi jadwal saya ceramah-ceramah khutbah itu di Tanjung Priok gitu. Pas pandemi kan tutup semua tuh. Jadi masjid tutup semua, kalaupun dibuka Jumatan ustadz-ustadz setempat aja yang ngisi. Jadi saya off semua tuh di Tanjung Priok tuh. Sempat hijrah ke Cikarang saya berapa bulan mendampingi ada Brimob yang punya usaha di Cikarang. Jadi saya membackup aja, membantu untuk masalah keagamaannya, membimbing karyawan-karyawan di PT Limbah di Cikarang. Tapi akhirnya ditarik lagi sama Brimob ke Depok untuk membangun masjid. Ustadz, kita bangun Jumatan yuk di Depok yuk, di tempat kita. Bangunlah langsung 2 masjid, 1 RT. Jadi di Depok itu mungkin di Jawa Barat ya, satu RT yang ada 2 masjid. Ketika pandemi ya. Awalnya mungkin musola. Ya, awalnya musola. Ya. Jadi awalnya ada 2 musola di 1 RT saya tuh tempat tinggal saya, tidak ada masjid. Tapi karena pandemi semua dibatasi, ditutup, akhirnya kita ngadakan Jumatan. Ngadakan Jumatan di 1 musola kita, ternyata berjalan lancar. Lalu kita ba'da lebaran bangunlah masjid sama masyarakat sama Brimob itu. Bangun masjid di pinggir tol Cijago.
dari musola jadi masjid ternyata ramai juga. Jadi satu RT Ada kita 2 masjid. Gitu. Karena kakaknya pun banyak, hampir 700 kakak. Satu RT itu. Satu RT ya? Terbesar Betul. di Kampung Sawah di Gas Alam Curug. Gitu. Nah, itulah mulai kita eksistensi. Nah, dari situ mulailah terbuka saya karena saya banyak jadwal khotib di Tanjung Priok saat itu ditutup, saya ngambillah yang di Depok. Tapi alhamdulillah dari Tanjung Priok pun mulai dibuka lagi sekarang ya, jadwal. Jadi saya alhamdulillah ya dari berkah kita membuat dan mengurus masjid bersama masyarakat, pada akhirnya keberkahan kita ya sekarang saya bahkan diangkat menjadi penasehat FSDKM Kota Depok. Jadi di Depok ini ada Forum Silaturahmi DKM se-Kota Depok. Nah, saya diangkat menjadi penasehat. Rencana kita memang ada beberapa masjid di Kota Depok, sekarang kita lagi sosialisasi untuk membentuk FSDKM Kota Depok. Kalau untuk di formula kan saya ketua bidang dakwah, tapi kalau untuk di FSDKM Kota Depok saya diangkat menjadi penasehat. Gitu. Berarti nanti formula turun ke itu tuh Cimanggis kan? Nah, Cimanggis juga saya diangkat menjadi ketua umumnya. Jadi saya langsung double ketua bidang dakwah di Kota Depok. Terus di Cimanggis saya ketua umum. Makanya saya ingin merekrut termasuk Ustadz Mukhtar, ya kan, Ustadz Sahrin, sahabat kita juga, dan beberapa ustadz. Saya lebih fokus kepada ustadz-ustadz yang memang satu giroh, satu niatan untuk formula ini bagus sebenarnya niatnya. Forum ulama di kita ini pertama, apalagi kan kita masuk, mohon maaf ya, sekarang kan saat politik ya kan. Banyak kemarin ada satu masjid yang curhat sama kita juga, Ustadz. Ini ada satu ustadz ini ceramah di khotib Jumat membahas masalah politik, menjelekkan pemerintah. Saya bilang kalau membahas masalah politik tapi tendensinya tidak menjelekkan gak jadi masalah. Karena kan memang masjid itu sarana dakwah. Jadi karena pemilihan kepala daerah, pemilihan caleg segala macam itu kan juga satu bagian daripada kewajiban kita kan untuk sebagai bangsa Indonesia. Jadi diarahkan jangan, tapi diingatkan, diberi pemahaman perlu, tapi tidak ada tendensi mencaci, memaki, ya itu aja. Nah, bagi Ustadz nih, jadi nanti kita lebih dalam lagi ya tentang bagaimana peran seorang khotib, seorang ustaz, seorang mubalik, bagian bukan menjelekan orang, tapi kita bagaimana dalam Islam kan diatur bagaimana berpolitik ya, betul. Tentang kepemimpinan ya kan. Ustadz ini Antum juga sebagai pimpinan majelis zikir dan ilmu hikmah ya. Iya. Hudurul qalbi ya. Iya. Jadi menghadirkan hati. Nah, ini menarik juga nih Ustaz. Ya gitu kita gimana? Iya, benar Bi. Perlu juga tuh Bi. Lanjut kita ini korek-korek Bi. Tapi Ustaz, jadi ini karena operasi ya, jadi kita obrolan santai. Iya. Nah, jadi gini. Kita ngopi dulu Oke, baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada isinya nih ya. Suaranya udah serak-serak gimana gitu. Ya alhamdulillah. Jadi Majlis Zikir ini sebenarnya saya sama guru-guru saya alhamdulillah ada beberapa guru. Pertama itu yang saya tadi jelaskan, guru saya di Sukabumi, Ki Haji Umar Faruk, Abah Faruk. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Asam Suryah. Ya, saya belajar hikmah pengobatan dari beliau. Terus juga saya punya guru di Purwakarta, almarhum Kiai Khalil yang di Pleret. Beliau keluarga keturunan daripada Mama Sempur. Jadi saat tahun 95 saya kan setelah dari Al-Masturiyah tuh. Al-Muhajirin, pertama di Al-Muhajirin saya. Al-Muhajirin. Pertama guru spiritual saya, guru hikmah saya adalah setelah lulus dari itu pesantren. Malah dari pesantren saya. Mulai mempelajari hikmah tuh tahun 92. Di Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang, kebetulan kiainya Kiai Haji Ahmad Juanda. Beliau selain pimpinan pesantren, beliau juga mendalami ilmu hikmah. Jadi saya dari situ belajar, cuman ilmu hikmah kanuragan. Biasalah dulu kan zaman-zaman kita dulu tuh kan ilmu kanuragan segala macam gitu. Nah, tahun 95 saya ziarah ke makam Mama Sempur di Pleret. Karena saya kan sering ikutan lomba tuh, terakhir saya lomba pidato bahasa Arab di Pleret, juara 1 sekabupaten. Nah, akhirnya saya diajak ziarah ke Mama Sempur. Ternyata keluarganya Mama Sempur, Kiai Khalil, melihat saya. Terus saya ditanya nama siapa. Setelah tahu nama, beliau bilang ada pesan amanah dari Mama Sempur almarhum. Buat saya, saat itu saya masih 15 tahun usia. Akhirnya beliau masuk ke dalam rumah, langsung mengambil catatan.
Beliau ngasih ini amalan dari almarhum yang sudah lama dititipkan, dan orang yang mau dititipkan adalah kamu katanya. Saya juga wallahu alam ya, kita nggak ngerti kayak gitu, kasihlah saya ilmu laduni saat itu. Nah itu yang saya amalkan. Tahun 98 saya diundang lagi, padahal saya bukan alumni Buntet Cirebon, bukan. Saya punya kakak pertama almarhum, dia di pesantren Buntet Cirebon. Tapi saya diundang ke pesantren Buntet karena saat itu kan lagi zamannya ninja. Yang ustadz-ustadz kiai-kiai dibantai sama ninja. Saat itu tahun 98 saya udah beberapa kali diundang ceramah tablik akbar, ceramah nikah di daerah Kuningan, Cirebon gitu kan. Jadi saya diundang lah ke sana sama almarhum Kiai Haji Abdul Abbas, pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Saya di sana dipanggil, saya satu-satunya yang bukan alumni Buntet. Yang lainnya tuh ustadz-ustadz tuh semua tuh alumni Buntet yang dipanggilnya. Saya doang yang bukan. Lalu kita dikasihlah amalan buat sebagai seorang ustadz gitu ya, untuk menjaga diri dan keluarga kita gitu kan, oleh almarhum Kiai Haji Abdul Abbas yang sampai sekarang saya pakai. Jadi dari tahun 92 sampai 98 tuh saya dikasih ilmu hikmahnya Kanuragan tuh, yang buat yang buat jaga-jaga diri segala macam ya. Tapi ketika saya pindah ke Sukabumi ke Kiai Haji Anwar Faruk tuh, Abah Faruk, saya lah dikasih ilmu untuk pengobatan al-hikmah. Nah disitulah yang lebih manfaat gitu. Nah saya dari zaman di Priuk itu sudah ada orang datang berobat segala macam, tapi saya tidak pakai plang segala macam gitu ya. Sebagai ustadz kan orang datang berobat. Tapi ketika saya pindah ke Depok, baru pindah ya adalah orang yang bersyariat lalu sembuh, akhirnya menyebar. Nah setelah 7 tahun beberapa pasien-pasien saya ada juga beberapa dari Brimob Kelapa II. Makanya saya suka ngisi ceramah di Masjid Agung Brimob Kelapa II. Jadi ada beberapa Brimob yang berobat juga ke saya, konsultasi, terapi gitu kan. Nah permintaan mereka, minyak yang saya pakai buat pengobatan, termasuk ada salah satu pengusaha yang saya bawa, beliau juga dulu aktif juga di Brimob. Nah beliau ini dulu kecelakaan di Bekasi, kecelakaan kakinya, saya terapi pakai minyak ini, minyak al-hikmah ini yang saya bawa. Nah tapi saya minyaknya minyak ada 7 macam herbal, habatus sauda, zaitun, gamat, propolis, minyak serai, minyak zikir ada di situ gitu kan. Nah kenapa kita pakai minyak serai, propolis, gamat? Karena orang itu kan senang wanginya gitu kan. Sedangkan minyak asli saya bau, namanya pengobatan kan, minyak pengobatan. Ustadz di ini aja Ustadz, kita juga kepengen. Akhirnya baru saya produksi setahun yang lalu, dan alhamdulillah sekarang katanya lagi viral. Bahkan ada beberapa caleg-caleg DPRD, Pak Ustadz bisa nggak kita pesan minyak Ustadz biar manfaat kita, pakai foto kita? Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ini bisnis, saya bilang gitu kan. Dan ini juga keuntungannya Rp5.000 buat anak-anak yatim. Kita kan suka majlis zikir, kita juga suka mengadakan santunan yatim piatu di hari-hari besar Islam gitu kan. Jadi titipan-titipan dari orang-orang dari beli minyak ini ya kita alhamdulillah bagikan di santunan itu. Jadi makanya pengobatan saya adalah ya pengobatan hikmah, dan kiai juga mengatakan saat sekarang pengobatan hikmah ini banyak yang salah jalur. Dalam artian Ustadz sebagai pendakwah, tugas Ustadz nih. Jadi orang-orang yang diobati, pertama dia harus tahu bahwasanya ini hanya sekedar syariat. Hakikatnya kan Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, ada misi dakwah di situ. Makanya mohon maaf yang datang ke saya itu banyak ustadz, banyak kiai yang punya pondok pesantren berobat ke saya. Dan makanya alhamdulillah kita pun menunjukkan di situ tidak ada pertama biaya, free. Benar-benar saya gratis untuk pengobatan. Pengobatan itu tidak saya pungut biaya sepeser pun. Ya, ini pun minyak baru setahun ini aja. Ini pun kalau ada yang mau beli ya silakan, kalau enggak pun saya tidak paksakan gitu. Gitu. Ngomong-ngomong masalah minyak, kegunaannya apa aja nih Pak? Nah ini minyak al-hikmah ini sebenarnya memang ini lebih kepada terapi al-hikmah, kayak saraf kejepit, terus yang stroke, terus benjolan, ada benjolan-benjolan di badan gitu ya, luka bakar, luka darah yang tidak berhenti-berhenti ketika ini luka dioleskan. Ternyata setelah banyak orang yang memakai, ada yang cerita ke saya, anaknya asma, alhamdulillah rutin pakai minyak ini, dicek ke dokter agak berkurang asmanya. Dioles saja, disemprot. Ini kan minyaknya minyak semprot ya. Di luar ya? Iya, ini minyak luar. Minyak luar disemprot, hawanya agak anget. Bahkan ada yang bilang, Ustadz ada satu, mohon maaf ya, warga non muslim yang rutin pesen minyak ini karena dia
merasa ketika make ini anget, enak tidurnya, udah gitu nyamuk nggak ada yang mau nempel kata Oh, dia. iya. Wah saya bilang berarti ini ada kegunaannya bisa kayak autan gitu. Jadi ada bermacam cara gitu, yang meriang-meriang, yang batuk menahun gitu, batuk lama gitu, anak-anak kecil. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, alhamdulillah cocok. Dan pengobatan saya pun pakai minyak ini. Dari dulu, cuman hanya kita baru produksi sekarang. Dan permintaan juga dari pasien saya yang ibu-ibu juga, Ustadz wanginya dong dibikin enak, makanya pakai minyak serai di sini. Iya, ini pokoknya minyaknya herbal semua. Untuk ini, untuk mendapatinya gimana Pak Ustadz? Nah ini sebenarnya ada beberapa toko-toko yang di Pondok Cibubur juga menjual, apotik, toko obat ada, pangkas rambut di Pondok Duta ada. Tapi ya saya pribadi sebenarnya nggak ngerti media sosial kan, maksudnya nggak terlalu paham penjualan yang dari online. Ya silakan sih kalau ada teman-teman yang mau membantu jualkan, kita sih terbuka. Kalau saya pribadi kan ini orang yang datang butuh perlu ya paling pesan. Tapi dari mulut ke mulut akhirnya ada beberapa bahkan keluar kota minta kirim pesan gitu. Jadi pemesanannya ya untuk sekarang paling secara offline gitu kan. Tapi ada nomor saya kok di situnya gitu. Nah, tapi kalau untuk sahabat kalau mau pesan Bisa lewat Obras bisa pesan nanti lewat di kolom komentar kan kalau mau pesan ke Ustadz Muhtar atau ke MC kita gitu boleh. atau nanti ya ditaruh di deskripsi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti adalah saya ustadz juga di Kota Depok. Jadi alhamdulillahnya dari ya ketua-ketua masjid, termasuk dari Harjamukti ada beberapa ketua masjid yang datang berobat ke saya gitu. Jadi di Depok ini ada beberapa ustadz. Saya boleh nggak nih Ustadz untuk saya jual gitu kan? Oh nggak apa-apa. Jadi ada yang ngambil 100 botol, 50 botol, ada kiai juga di Bogor, dia ngambil 200 botol, dia jualin lagi, ternyata laku Ustadz, ya alhamdulillah gitu. Kalau saya pribadi, kalau itu memang bisa membantu, nggak ada masalah gitu. Masalah harga mah kan itu relatif lah, kalau orang bilang mahal, kalau manfaatnya ada insya Allah. Tapi kalau saya mah harga nomor sekian kalau menurut saya mah, yang penting bisa bisa bermanfaat gitu kan. Dan di sini juga ada santunan anak-anak yatimnya buat berkah doanya gitu. Insya Allah saya juga sudah berjalan 2 bulan. Setiap bulan kebetulan anak saya pesantren di Purwakarta yang 2 orang. Jadi setiap bulan kita juga bawa minyak ini untuk dibagikan ke santri-santri di pondok pesantren di Purwakarta gitu. Jadi ya berkahnya kita bikin kemana-mana lah gitu. Makanya caleg-caleg di sini ya bukan Jadi berarti. kalau kita lihat ada foto-foto caleg nih. Iya, Nah, ini bisa kan caleg. Apa namanya? Ya. Pemilu, ya kan? Jadi Jadi boleh maksud caleg iya. yang mau pesan ya kan? Kan kalau sekarang nih caleg Pak ada yang souvenir kan? Iya. Kan ada yang minyak goreng gitu, Betul. gitu macam-macam kan? Saran saya sih gini, Nah. untuk caleg-caleg, semua caleg lah, karena saya kan juga bukan orang partai ya. Iya. Untuk caleg-caleg, ini kan mau memberikan manfaat buat pada masyarakat ya kan. Nah kalau kita ya MUK juga manfaat sih, ibarat katanya buat minum apa segala macam. Tapi kan kalau minyak urut ini kan pertama manfaatnya bisa langsung terasa ke masyarakat. Terus udah gitu ada foto dia juga yang bisa dilihat terus kan. Oh gitu. Iya kan? Jadi di bawah kantong ketika ada orang yang wah ini enak nih kerasa nih lagi sakit, dilihat fotonya kan gitu. Jadi makanya ya saya sih ya silakan mau membantu saja. Soalnya kan juga kalau untuk bagi-bagi uang juga kalau menurut saya ngeri lah sekarang kan zamannya. Makanya kita membantu. Jadi makanya di sini saya bawa contoh beberapa ini ada dari PKS kan ada sahabat saya juga ya Pak Haji Ade Supriyatna, kebetulan juga warga Harjamukti kan. Itu terus juga ada dari Nasdem, ketua DPD Nasdemnya di situ. Dengan ada Bu Suraya juga dari Nasdem dan ada dari ada beberapa juga yang belum saya cantumin gitu. Jadi memang ya ini kita membantu aja gitu, kita membantu kalau masalah caleg nanti bisa lah lewat Ustadz Muhtar lewat YouTube channel ini ya. Bisa kerjasama sama Obrasi juga bisa gitu kan. Bisa betul. Gitu Bi, dari cerita tadi nih Bi. Nah ini apa namanya tadi yang perlu ente tentang apa yang majlis zikir ya Ustaz? Yang Muhimah itu apa namanya kegiatannya setiap hari apa gitu? Jadi kalau hadir gitu. Kebetulan jadi gini, jamaah saya kan rata-rata ini pertama bukan kalangan yang anak-anak muda ya, banyak kan nih orang-orang tua, bapak-bapak gitu ya. Ada yang pekerja, ada yang apa. Dulu tuh rutin setiap malam Jumat zikir itu, ya malam ya tengah malam itu ya, itu zikir itu kita. Terus pindah pernah malam Minggu.
Cuman pas pandemi kan lumayan tuh agak kita tutup dulu. Jadi sekarang tuh momen-momen tertentu aja, karena kan kebetulan saya ada jamaah dari Bogor tinggalnya, terus ada yang dari Pasar Rebo gitu, ada yang dari Tanjung Priuk. Jadi makanya ketika saat kita ngumpul yuk, misalkan nih kita zikir, ayo kita. Karena kebetulan saya juga kan pertama saya memang buka pengobatan, tapi makanya saya mah tidak ada tulisan di situ pengobatan Al-Hikmah. Saya di situ ada majelis zikir. Kenapa? Karena pertama saya tidak tentu ketika saya lagi di luar ada orang yang mau berobat ya, berarti tutup dulu gitu kan. Jadi gitu. Tapi seringnya kalau saya di rumah itu kadang sampai subuh tamu. Jadi tiap malam kalau saya nggak ada kegiatan di luar, saya ya ibarat katanya kita jaga keamanan lah malam gitu kan. Kadang sampai jam 3, jam 4 subuh gitu kita menerima orang yang datang konsultasi terapi gitu kan. Kadang juga kayak saya sekarang udah 4 minggu rutin di Pondok Indah terapi stroke gitu. Jadi Sabtu itu saya ke Pondok Indah dari pagi pulang sore gitu kan. Jadi kayak begitu-gitu. Jadi kita ada ada beberapa, bahkan ada salah satu ustadz yang terkenal, bahkan di Kota Depok terkenal, bahkan di TV nasional juga terkenal. Ada seorang ustadz yang istrinya lagi stroke. Nah kebetulan udah saya kasih minyak, katanya minta diterapi. Tapi saat ini karena saya pribadi kalau untuk, jadi saya ini sebenarnya pendakwah yang sambil membantu aja. Jadi bukan profesinya pengobatan, karena memang saya beri sama Kiai, Pak Kiai. Saya ini malah saya dulu buka ayam bakar, Ustadz, di Pondok Cibubur. Jadi dulu saya punya rumah makan 3 tempat di Pondok Cibubur. Di Pondok Cibubur ada 2, di Radar Auri ada 1. Jadi membantu jamaah-jamaah saya. Ustadz, saya lagi nganggur nih Ustadz, pengen buka punya usaha. Udah saya ada rezeki, saya bukain rumah makan ayam bakar. Bahkan ada foto saya tuh ayam bakar Ustadz Ade gitu. Gitu. Jadi saya bikin dulu di Pondok Cibubur. Pandemi tutup semua. Karena kan kondisi ya. Dulu ya alhamdulillah saya ada rumah makan. Jadi saya ngikutin cara Rasul, bahwasanya kita berdakwah tapi sambil usaha. Jadi makanya saya tidak ada mematok, tidak ada lah. Boleh tanya pasien saya apakah pernah saya mintain uang, sampai nggak ada gitu. Jadi sama sekali kita pengobatan, walaupun saya pakai minyak ini gitu, tidak saya suruh bayar minyak. Kalau dia mau beli baru saya kasih gitu. Kalau bahasa itunya nggak ditarget gitu. Nggak ada. Kalau pengobatan ya beda. Kalau syariat misalkan misalkan syariat tanah, rumah, bisnis, nah itu beda. Itu paling kita ingetin zakat malnya gitu. Dan itu zakat malnya pun nanti akan kembali lagi pahalanya buat dia, karena kan kita bikin santunan, kita memberikan kepada orang-orang yang memang saya tahu membutuhkan gitu. Itu kan ada doa terbaik. Jadi makanya kalau saya pribadi ya, untuk dari mana Ustadz dapat duitnya? Nah, saya mah banyak lah, bisa dagang, bisa apa, ceramah juga ya. Saya ceramah juga nggak patok. Kadang saya di masjid juga kalau nggak ada dananya nggak usah mikirin bayaran. Yang penting saya ngajar gitu. Itu yang saya terapin ke beberapa rekan-rekan Ustadz sekarang gitu kan. Karena rekan-rekan Ustadz banyak kan, di sini sekian, janganlah. Makanya kita mau merapikan itu. FSDKM Kota Depok ingin merekrut. Saya di FSDKM Kota Depoknya hampir 150 peserta. Ini forum silaturahmi DKM ya se-Kota Depok. Sebenarnya awalnya se-Jabodetabek. Cuman kita mau bikin fokus di Kota Depok. Nah ini isinya pun ketua-ketua DKM yang ada di Kota Depok gitu. Ada ustadz-ustadznya, ada ketua DKM-nya. Makanya setiap Jumatan tuh ada beberapa ketua masjid itu yang telepon saya, Ustadz, ini masjid kita kosong, makanya saya kadang ada 3 sampai 5 jadwal setiap Jumat tuh. Kita kasih lagi ke ustadz-ustadz yang ada digabung di FSDKM. Jadi kita memfasilitasi dan juga kita mengingatkan ustadz-ustadz yang memang sudah tergabung ini ya nambah referensi ilmunya lah. Biar kita juga mengajukan ke masjid-masjid itu masjidnya puas. Jadi kita saling menghargai lah kelebihan dan kekurangannya para ustadz, tapi juga ketika kita sudah dipanggil ustadz, sudah dipanggil mubalik, ya harus banyak belajar gitu kan, harus banyak update gitu. Jangan sampai kita ceramah di masjid itu aja gitu kan. Jadi harus ada penambahan lah minimal. Itu aja yang kita terapin. Jadi forum ustadz para ustadz lah ya, para ustadz DKM itu bahkan lebih luas lagi dari DMI ya. Iya, sebenarnya kita nanti akan membantu juga tugas DMI gitu. Jadi tugas DMI Kota Depok, kebetulan ketua umumnya FSDKM ini calon ketua DMI Kota Depok kemarin. Jadi kemarin tuh pemilihan DMI Kota Depok, kan sebenarnya yang viral nama saya kalau ngikutin. Gitu. Jadi di Kota Depok itu waktu pas mau pemilihan ketua DMI se-Kota Depok, itu sampai di berita Kota Depok itu nama saya. Karena saya yang mengusulkan untuk pemilihan ketua DMI yang kemarin itu
jangan tertutup, jangan eksklusif. Saya lagi ceramah di Masjid Nurul Bustan di Koperasi, wartawan dari Kota Depok datang ke ke masjid mengikuti saya ceramah. Setelah itu saya dimintai pendapat. Bagaimana Ustadz pendapat DMI? Saya bilang, saya dikasih tahu oleh beberapa rekan-rekan kiai Ustadz untuk adanya DMI, tapi saya pribadi ya saya memang tidak banyak berbicara dan memberikan argumen karena saya saat itu masih KTP DKI. Jadi saya hanya mensupport aja siapa ustadz-ustadz yang memang punya wacana, punya pemikiran yang bagus buat pengembangan DMI Kota Depok. Karena jujur aja saya yang menjadi ketua Prima DMI Indonesia itu sahabat dekat saya gitu. Ustadz Arafat baru diganti nih dia, baru kemarin pemilihan baru lagi. Jadi kalau ketua umumnya kan Yusuf Kala. Nah, ketua primanya itu namanya Ustadz Arafat, itu sahabat dekat, bahkan dia menganggap saya kakak gitu. Jadi makanya beliau pernah mengundang saya di gedung DMI Jakarta gitu, di nasional kan. Saya juga punya paman saya ini sekjen DMI Jakarta. Jadi makanya saya dengan kedekatan DMI itu kuat sekali dari waktu saya tinggal di Priok. Makanya saya pengen dari Prima nasional tuh, Ustadz kan sekarang udah tinggal di Depok, ayolah kembangin DMI di Kota Depok. Makanya saya ajukanlah namanya Ustadz Agus Alian, ya beliau untuk menjadi calon ketua DMI Kota Depok. Walaupun tidak terpilih kemarin, pada akhirnya ya udahlah kita bentuk FSDKM ini untuk memfasilitasi masjid-masjid, membantu masjid-masjid. Ya mudah-mudahan sih ke depan bisa sinergi dengan DMI. Lumayan banyak juga organisasi nih, ada MUI, ada DMI. Iya, bagus sih sebenarnya. Ada baru lagi nih satu. Apa tuh? Bentuk kemarin pelantikan tuh ada BKM. Ya. Oh iya, BKM. BKM. Kesejahteraan masjid itu baru Betul. bentuk lagi pelantik lagi gitu. Memang di Depok ini banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Tapi kalau saya melihat, kita melihat sesuatu itu kan bisa negatif, bisa positif tergantung kita melihatnya. Kayak saya dikasih contoh, kalau orang Afrika ada dua orang pengusaha sendal, bawa sendal ke Afrika. Kalau misalkan pikiran dia positif gitu, wah ini di Afrika belum pada pakai sendal. Kalau saya bawa sendal, berarti banyak yang beli. Tapi kalau berpikiran negatif, saya bawa sendal percuma nggak ada yang beli. Ya orang-orang Afrika pada nggak pakai sendal kan itu. Jadi tergantung pemikiran kita. Jadi makanya saya berpikir positif. Ketika ormas banyak di Depok, berarti semakin banyak masukan untuk Kota Depok, semakin banyak kemaslahatan untuk Kota Depok. Yang paling penting tadi, jangan sesama ormas ini saling merasa dirinya paling baik gitu kan, malah bisa bersinergi. DMI, MUI, sebenarnya kan itu kan satu kesatuan, seperti istilahnya anak kandung lah. Iya, seperti NU dengan Muhammadiyah gitu kan. Itu DMI dengan MUI itu ya. Istilahnya beda perahu nih. Beda perahu tapi tujuannya sama. Iya. Saling menguatkan kan. Betul. Makin siar ya di Depok. Betul. Makanya saya itu hikmah saya memfasilitasi teman-teman ustadz, karena banyak juga ustadz-ustadz yang lagi ada konflik nih. Contoh kecil adalah, saya nggak sebutin nama, tapi ada di wilayah di satu kecamatan di Kota Depok. Itu konflik itu ustadz dengan ustadz. Dan itu bukan kelas ustadz kalau menurut saya, kelasnya kiai. Karena ada yang punya pesantren, ada yang memang menjabat sebagai DMI Kota Depok, pengurus DMI Kota. Itu berantem. Akhirnya saya panggillah ke rumah. Kebetulan mereka ya pernah minta syariat ke saya, pernah berobat ke saya panggil, saya kumpulin. Ya itu tadi. Jadi makanya kata beberapa kiai ustadz, alhamdulillah Ustadz Ade ini selain pendakwah jadi bisa juga ngakurin dengan hikmahnya itu kan. Kita berusaha mengakurkan. Makanya saya lebih baik di belakang layar. Saya lebih baik jadi penasihat aja belakang layar. Karena bagi saya, kalau saya sering dibawa ke sana ke sini, kasihan yang pada mau datang ke rumah gitu kan, yang pada mau konsultasi, pada berubah, sebenarnya begitu. Tapi mau nggak mau memang sekarang saya harus mengenalkan diri dulu ke banyak orang untuk membantu gitu kan. Jadi itu intinya kita bersama-sama lah. Makanya saya ngajak Ustaz Sarin juga, ayo Ustaz, saya kan udah dikenalkan Ustaz Sarin di Harjamukti kan. Dari Idul Fitri saya ngisi di Harjamukti, Idul Adha saya ngisi di Harjamukti. Padahal saya bentrok tiga masjid, Idul Adha 5 masjid itu Idul Adha. Gitu. Tapi alhamdulillah saya pilih Harjamukti karena saya lihat ustadz-ustadznya kompak. Saya salut. Saya bilang mau Sarin, ya bukan berarti di kelurahan lain, di kecamatan lain tidak kompak ya. Tapi saya lihat di Harjamukti ini lebih serak di sini. Luar biasa. Maka Ustaz Sarin udah pindah aja ke Harjamukti ya. Aduh, saya baru bikin KTP bersebulan. Baik. Dari perjalanan Ustadz tadi gimana nih, Bi? Untuk selanjutnya
karena waktu juga nggak begitu ini lama. terakhir ya saat nih tadi saya sebagai penceramah, seorang dai, kemudian juga banyak memimpin beberapa lembaga lah ya, lembaga dakwah, termasuk tadi masjid ya, kemudian ada forum ulama dan aktivis Islam ini sih jelang tahun politik ya, jadi perlu nih untuk disampaikan bagaimana nih sikap ya kan. Kalau tadi sudah disampaikan ada masjid yang agak gerah gitu kan ketika bicara politik. Nah ini harusnya seperti apa nih ya ketika dia menjadi khotib ataupun ceramah di masjid, bersikap nih jadi, yang sebaiknya lah dalam kacamata Islam. Ya, pertama sebenarnya ini adalah masukan buat kedua belah pihak. Pertama buat masjid dan pengurusnya, yang kedua juga buat para asatid dan mubaliknya. Ini kedua kesatuan yang harus memang bersinergi. Yang pertama buat pengurus masjidnya, jadi pertama jangan anti lah sama politik, karena memang Rasulullah membentuk peradaban Islam saat itu memang di masjid, politik Islam saat itu di masjid gitu. Jadi kalau dari konteksnya kita kan semua umatnya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi pasti kita harus mengikuti cara dakwah Rasulullah. Itu pertama, masjidnya jangan terlalu kaku gitu. Yang kedua, para ustadz mubalik ya, sebagai sahabat, sebagai rekan saya memberikan saran gitu untuk berdakwah. Sebenarnya masjid juga memahami ketika ustadz itu mengingatkan masalah ini tahun politik segala macam. Tapi yang paling utama yang kita khawatirkan gini, saya di hikmah, saya di pengobatan Majelis Zikir, jamaah saya tuh mohon maaf ya, ada yang pengurus PDIP, ada juga yang pengurus dari Gerindra, dari Demokrat, dari PKS, dari Nasdem gitu. Dan yang datang ke saya pun ketua DPD Nasdem datang ke rumah saya gitu kan. Bahkan dari beberapa caleg Demokrat juga datang ke rumah saya. Jadi saya tidak bisa ketika berceramah itu mengatasnamakan satu partai, gitu. Itu yang pertama. Kita jangan walaupun kita dekat, terus kita dekat, kenal, suka sama seseorang caleg, akhirnya kita jadikan ajang dakwah itu dijadikan ajang buat memenangkan satu golongan. Itu pertama. Yang kedua, para asatid ini bahasanya mungkin dengan cara halus aja dakwahnya, gitu. Memberi pemimpin yang bijak. Saya terakhir dakwah saya di YouTube bisa dilihat, itu saya juga ngomongin politik gitu. Bahkan saya di thumbnailnya itu 3 presiden saya pajang di situ. Masya Allah. Jokowi, Prabowo, kan Ustadz Mokhtar saya kirim kan. Itu tiga ini. Tapi saya di situ judulnya apa? Dakwah bijak di era politik gitu. Dakwah bijak, karena di dalam Al-Qur'an kan sudah Allah mengingatkan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Jadi ud'u, ajak terus serukan ya, untuk ud'u ila sabili rabbik itu jalannya kepada Allah. Ya jalan kepada Allah macam-macam sebenarnya. Kan di dalam surah An-Nisa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kan. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Jadi taat kepada pemimpin konteksnya sebenarnya adalah suruhan Allah dan Rasulnya. Kalau kita pengen dianggap sebagai umat terbaik, kita memang harus menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru dapat hadiah kita di ujung ayatnya tuh, wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita pengen dapat iman terus, iman kita naik terus, harus sering aja kebaikan, tinggalin yang buruk. Nah, seorang pemimpin, seorang pendai, seorang mubalik, kuncinya adalah cara dia menyampaikan. Dengan apa? Dengan hikmah wal mau'izah. Nah, ilmu hikmah lagi-lagi adalah ilmu tentang pemahaman. Dari mana ilmu hikmah pertama kali? Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah salah satu dan satu-satunya nabi yang memahami bahwasanya Allah itu Tuhannya dari pencarian kehidupannya. Kalau yang lain kan memang sudah dikasih wahyu, dikasih hidayah sama Allah. Nih aku Tuhanmu gitu. Tapi Nabi Ibrahim pernah merasa matahari itu Tuhan, pernah menganggap gunung itu Tuhan. Tapi dari proses pencarian itu dapatlah hikmah pemahaman. Makanya ketika Ustadz ini memberikan pemahaman kepada jamaah, saya kira jamaah pun kalau pemahaman itu dengan cara lembut, dengan cara baik, dengan cara bijak, insya Allah akan masuk. Saya mohon maaf, di pengobatan saya ada di Priuk ya, zaman di Priuk, boleh kalau ke Priuk itu, di Pelabuhan Priuk ada orang yang sangat disegani lah di Priuk itu.
Dulunya itu saya tuh pernah megang 1 tahun sebagai pembina agama supir-supir kontainer di Tanjung Priok. Saya pernah tugas di pelabuhan, Ustaz. 1 tahun. Jadi ada orang Madura punya usaha kontainer, saya mendampingi secara spiritual. Karena apa? Karena istri-istrinya si supir kontainer ngeluh. Setiap gajian uangnya udah habis. Ya kan, tahulah ya kan namanya supir kontainer dulu kan. Akhirnya saya membimbing lah supir-supir. Jadi setiap gajian tuh kita ada pemahaman-pemahaman. Nah dulu saya dikeroyok lah sama yang menguasai Priok, disangkanya. Tapi pada akhirnya setelah setahun saya di sana, berapa bulan saya nongkrong sampai pagi sampai subuh di sana. Mereka sekarang belajar sholat. Mereka ini itu. Ada juga ada orang yang dulunya preman, pengen ngebunuh saya, jadi murid saya. Yang tatoan segala macam, yang dulunya minum minuman, saya temenin sampai subuh. Dia minum saya di situ duduk. Sampai saya ditunjuk-tunjuk mau diapain sama dia. Akhirnya nangis ke rumah saya ketika punya masalah, akhirnya jadi murid saya. Bahkan datang ada yang lagi kondisi mabok, datang ke rumah, diputusin pacarnya, ditinggalin istrinya, mabok. Saya terima. Tapi pada itulah hikmah. Makanya hikmah itu udah bagaimana kita mau ceramahin secara kasar orang-orang yang begitu, bisa kita diapa-apain sama dia kan, dengan bijak. Kalau udah keambil hatinya, makanya hudurul qalbi. Ini adalah nama dari almarhum bapak saya. Hudurul qalbi, bapak saya namanya Hudori. Qalbi anak saya yang ketiga. Gitu. Jadi hudurul qalbi itu menghadirkan hati. Jadi banyak orang Islam, mohon maaf, orang yang ngerti agama banyak. Tapi banyak juga orang yang di pemerintahan yang gelarnya kiai, gelarnya ustadz, dia bisa korupsi. Bukan karena kepintaran yang nggak ada, bukan karena agamanya dia nggak punya, tapi apa? Hatinya. Jadi makanya hati seseorang tuh kalau bersih, insya Allah caleg-caleg kita doakan hatinya pada bersih, dikasih ilmu hikmah sama Allah. Gitu. Kalau bisa caleg-caleg sebelum ini ngaji dulu ke antum ya. Alhamdulillah ada beberapa caleg juga yang konsultasi ke saya. Saya bilang edukasi. pokoknya saya pribadi mendoakan, tapi juga mengingatkan. Mendoakan dan mengingatkan. Karena masalah mendoakan mas semua juga pasti mendoakan yang baik. Tapi mengingatkan tuh kadang-kala jarang. Gitu. Ya, karena lupa kali mengingatkan. Karena apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita manusia kan memang tempatnya salah dan lupa. Sekarang saya sama Ustadz Muhtar nih sering memberikan masukan ke orang lain. Tapi ketika saya sama Ustadz Muhtar punya masalah, kadang masalah itu pernah saya sampaikan solusinya kepada orang lain. Tapi kita ketika kita punya masalah lupa. Akhirnya nanti orang lain yang memberikan saran. Itu saran bagus banget. Itu kan dari Ustadz bulan yang lalu. Oh iya, kan itulah kita butuh orang lain tuh begitu. Jadi makanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya di rumah gitu. Jadi di rumah saya tuh bukan hanya orang yang berobat segala macam. Kadang 1 orang datang ke rumah saya, 2 orang itu ngobrol 3 jam, 4 jam. Begini aja ngobrol. Bukan hanya ngobrol agama, tapi ngobrol kehidupan. Gitu. Alhamdulillah, itulah tugasnya kita. Jadi ada yang pendakwah itu di atas mimbar, tapi juga harus ada yang pendakwah untuk di luar mimbar. Sebenarnya saya lebih senang dakwah itu di luar mimbar. Memang nggak ada amplopnya, tapi banyak berkahnya. Banyak berkahnya. Tidak ada amplopnya. Tapi seorang dapat dari obrolan kita itu, bahkan lebih lebih baik ya, lebih baik daripada onta merah. Nah, harus kan begitu. Iya, saya tuh alhamdulillah ketika saya ya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang konsultasi. Memang saya bilang tadi free kan pengobatannya, gitu. Tapi alhamdulillah ada salah satu orang yang cuma datang ke rumah, Ustadz, saya ada rezeki nih ngasih gitu kan, wah gede banget bilangnya. Enggak, ini emang hati saya itu mah udah urusan Allah gitu kan, urusan Allah gitu. Alhamdulillah. Yang namanya ya apalagi rokok mah nggak pernah belilah gitu kan. Ya, rokok mah tinggal ngambil, yang beli istri kan. Baik, ceritanya panjang ya. Panjang. Iya, alhamdulillah. Panjang gitu. Ceritanya luar biasa nih kan. Dari Tanjung Priok terus kemudian pernah ke mana? Cikarang ya apa? Subang, Purwakarta, Sukabumi ini luar biasa nih. Dari pulau ke terus perjalanan itunya, kemudian juga perjalanan bagaimana menimba ilmunya nih. Iya betul. Sampai mendapatkan sampai sekarang nyari sekarang masih terus sampai diijazahkan ya oleh gurunya ya. Iya. Punya ilmu lah yang bisa dalam hadis Nabi jelaskan tuh khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi linnas. sebagai manusia itu manfaat bagi orang lain. Ini Ustaz Adi ini sudah dapat nih ya, memberikan manfaat. Belum sampai ilmu masih belajar. Dan mencari ilmu katanya juga kan sampai yang lahat juga. Iya, betul. Betul ya.
Ya Ustaz, sebenarnya pengen lebih banyak lagi nih karena keterbatasan waktu ya. Iya. Jadi seperti Insya Allah season 2 ya. iya. Season 2 sudah. Kalau ngobrol hikmah mah nggak kerasa, saya sampai Iya, iya. subuh. Insya Ya, Allah. sesi berikutnya nanti kita undang lagi. Iya. Ya, ini, tentunya di obrasi ini kan obrolan yang apa ya santai sambil ngopi, tapi dia memang betul-betul memberikan motivasi. Iya. Motivasi dan inspirasi. Jadi Nah, nggak mungkin- sekadar ngopi aja ya, Bu, Iya, ya. tapi ada nih obrolannya apa yang motivasi. Nanti di akhir obrolan kita nih kira-kira buat sahabat obrasi nih pesan-pesan dari antum gitu. Ya buat sahabat obrasi, pertama ya alhamdulillah ya kita bisa bersua bersilaturahim di malam ini. Ini semua atas kehendak Allah. Yang kedua, kita semua nih pasti punya masalah. Kadang kita lupa masalah kita ini adalah masalah yang negatif aja yang kita pikirin. Jadi ketika surat Al-Anbiya ayat 35 mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas, setiap yang mempunyai napas pasti akan mati. Itu udah pasti. Wa nablukum. Nah, kata Allah, dan aku akan menguji kamu, kata Allah. Bisyarri wal khairi fitnah. Jadi dengan keburukan, dengan kebaikan. Jadi kalau kita menganggap ujian itu hanya keburukan, ya anak nggak lulus kuliah itu keburukan. Sembako sekarang pada naik itu keburukan. Terus gempa di mana-mana sekarang puntung rokok bisa ngebakar banyak tempat. Iya. Itu keburukan. Tapi sebenarnya keburukan ujian sesungguhnya adalah bukan keburukan, wal khairi fitnah. Kebaikan yang kita dapat itulah ujian sesungguhnya. Jadi kalau kita dapat keburukan, kita bersabar, kita tawakal kepada Allah, malah kita bisa dapat ganjaran pahala. Iya, betul. Tapi ketika kita kadang lalai, dapat kenikmatan. Kenikmatan itu ujian sesungguhnya. Ya ketika caleg nih, nanti saya pesan kepada beberapa rekan-rekan caleg yang mau maju, menganggap kekalahan ketika kalah, wah itulah musibah terbesar. Padahal kalau kalah ya paling rugi secara uang, secara waktu, tenaga, oke rugi. Tapi selesai itu ya udah, nggak ada tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Tapi ketika nih jadi caleg, itulah ujian sesungguhnya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau di masjid tidak pulang, menangis sampai tengah malam. Apa yang terjadi? Istrinya nunggu, nih mana suami saya belum pulang. Akhirnya istrinya Umar keluar rumah, nanya kepada tetangga, kemana suami saya? Masih di masjid. Balik ke masjid melihat suaminya sedang nangis. Ditanya sama istrinya, wahai suamiku, kenapa? Saya dengar kabar kamu menang menjadi khalifah, pemimpin agama, pemimpin negara saat itu, pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab, ketika tadi saya terpilih, maka saat itu juga malaikat mencatat saya dan Allah mengontrol saya, dan saya harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya. Jadi ketika nanti caleg terpilih Februari nanti, ya, itulah ujian sesungguhnya. Dari dia terpilih sampai 5 tahun yang akan datang, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa dirinya puas saat dulu, ya, Umar bin Khattab ketika menang menangis. Kalau sekarang kan kalau menang bikin perayaan nasi kuning, nasi tumpeng segala macam, ya kan. Kalau perlu nanti saya sarankan kepada para rekan-rekan yang mau nyalek, ya, niatkan betul-betul dirinya, hartanya untuk kehidupan yang lebih baik, untuk mendapatkan apa? Pemimpin itu kalau dia menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, duluan masuk surga. Tapi banyak pemimpin yang malah terjerumus ke dalam neraka. Ya, makanya saya mendoakan rekan-rekan khususnya caleg-caleg yang ada di Kota Depok, mudah-mudahan niatnya betul-betul lurus, niatnya baik, ketika menjadi pemimpin, menjadi caleg, nanti akan bisa memandu para warganya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan itu diniatkan bahwasanya ini adalah pengabdian. Yang kedua, ini adalah sebagai pembelajaran buat kita untuk mengurus keluarga, karena lebih utama dalam Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga. Maka ini adalah bonus ketika kita bisa menjaga masyarakat yang lebih banyak. Itulah paling pesan saya kepada teman-teman Obras dan juga para rekan-rekan caleg dimanapun berada dan di apapun partainya, ya, karena bagi saya semua itu hanya ya pertarungan.
Ya, pertarungan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi yang paling penting orang di pertarungan itu bukan menang atau kalahnya, tapi apakah kita dapat piala sesungguhnya. Piala sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal selama kita menjadi pemimpin. Yang dipimpinnya harus baik dan yang memimpinnya harus jujur dan adil. Itu saja. Baik, Bi. Baik, luar biasa nih pesan-pesan yang apa namanya Banyak yang banget, menjadi pegangan buat kita nih sahabat operasi ini. Banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini, Bi. Gimana Bang Ridwan? Wah, Kita closing ya. closing bareng-bareng, Bi. Ya baik, sahabat operasi semua, alhamdulillah kita sudah apa namanya mendapatkan ya bincang-bincang, mendapatkan motivasi, inspirasi. Nanti tidak lupa tadi ada sponsornya nih. Jadi kalau ada caleg-caleg ya. Oh boleh bisa lewat dari Ustadz buat Muhtar caleg yang- nanti ada lah. Ya, Masya Allah. Ada kas buat operasi ada. mudah-mudahan operasi Kita bisa mah- dibawain, operasi bisa maju nih. Bisa Insya Allah, melebar- amin, apa, amin. Saya doakan. melebarkan apa dakwah Amin, lewat amin. media sosial. Bagus. Ini adalah makanya saya pribadi bukannya ini kan saya bilang Ustadz Muhtar kapan kita diundang karena saya melihat inilah sarana dakwah dimanapun bentuknya. Jadikan media sosial HP kita yang dipegang oleh setiap anak itu menjadi media dakwah. Jadi kalau banyak konten-konten negatif kasihan anak-anak kita nantinya. Iya. Gitu kan. Tapi kalau banyak konten-konten seperti ini ya mau nggak mau akan menggerus hal-hal yang negatif. Iya. Jadi untuk menghancurkan kenegatifan ya bukan kita kayak Kominfo menutup channel-channel, akan muncul lagi channel Iya, yang baru, tapi dengan memperbanyak channel-channel Memperbanyak. positif maka akan lambat laun channel negatifnya akan berkurang Amin. Insya Allah. ya insyaallah. Jadi kita Berkah. aja, Bi. Baik Ustaz, alhamdulillah nih jazakallah atas kehadiran Afwan. apa namanya di operasi ini. Ya, kita Sama-sama. doakan mudah-mudahan Ustaz ada Pramana nih. Iya. Sehat Amin. walafiat. Amin kemudian amin ya Allah. Doa yang rezekinya sama. dilancarkan. Amin, kemudian amin, segala amin, amin, ya usahanya Allah. dan diberikan apa kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabb. Baik, Sama-sama. jazakallah, terima kasih banyak atas kehadirannya Ustaz. Baik sahabat Operasi. operasi Mungkin- sampai apa namanya nanti kita ketemu lagi di Iya. sesi berikutnya ya, tentunya yang Iya. lebih menarik gitu. Ya, insya Allah. Baik, dari kami dari operasi obrolan santai Santai sambil sambil ngopi, ngopi. akhirul kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Siap. Ya, silakan ngopi.